mempengaruhi biota dalam kelanjutan berbagai proses dalam tubuh. Hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan pada waktu di berbagai jenis. Dia ada hormon pada hewan. Dia mengendalikan pertumbuhan hewan. Pada kakak, hormon ini merangsang dimulainya proses metamorfosis. Yang kedua ada somatogenesis, yaitu mempengaruhi pertumbuhan tulang. Yang ketiga ada epison dan euphemion, yaitu mempengaruhi perkembangan fase larva dan fase dewasa, khususnya pada hewan invertebrata. Terus ada hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar bulu, yaitu suatu kelenjar yang tidak mempunyai saluran. Beberapa hormon pertumbuhan pada manusia antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada hormon tiroksi, dihasilkan oleh kelenjar gondong atau tiroid. Hormon ini mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan metabolisme karbohidrat dalam tubuh. Kekurangan hormon ini dapat mengakibatkan myxoedema, yaitu ketumbuhan. Yang kedua ada hormon pertumbuhan atau growth hormone atau beta. Hormon ini dihasilkan oleh hipofisisis bagian depan. Hormon ini disebut juga hormon somatotropin atau SPH. Peranannya dalam mempengaruhi kecepatan pertumbuhan seseorang. Pada masa pembunuhan, kelebihan hormon ini akan mengakibatkan pertumbuhan raksasa atau gigantisme. Sebaliknya, jika kekurangan akan menyebabkan kerdil atau kreatinisme. Jika kelebihan hormon terjadi setelah dewasa akan menyebabkan pembesaran bagian tubuh tertentu seperti pada hidung atau telinga. Kelainan ini disebut akromegali. Yang ketiga ada hormon testosteron, yaitu mengatur perkembangan organ reproduksi dan munculnya tanda-tanda kelamin sekunder pada pria. Yang keempat adalah hormon estrogen atau progesteron, yaitu mengatur perkembangan organ reproduksi dan munculnya tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita. Yang kedua ada faktor luar atau eksternal. Faktor luar yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup berasal dari faktor lingkungan. Beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Yang pertama ada makanan atau nutrisi. Makanan merupakan bahan baku dan sumber energi dalam proses metabolisme tubuh. Kualitas dan kuantitas makanan akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Karena dalam masa pertumbuhan, makan makanan yang bergizi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Zat gizi yang diperlukan manusia dan hewan adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Yang kedua ada suhu. Semua makhluk hidup membutuhkan suhu sesuai untuk melanjutkan pertumbuhan dan perkembangannya. Suhu ini disebut suhu optimum. Misalnya suhu tubuh manusia yang normal adalah sekitar 37 derajat Celcius pada suhu optimum. Hewan dan manusia memiliki kemampuan untuk bertahan dalam kisaran suhu yang tepat. Ketiga ada air dan kelembapan. Air dan kelembapan merupakan faktor penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. Air sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Air merupakan tempat berlangsungnya reaksi kimia di dalam tubuh. Tanpa air, reaksi kimia di dalam sel tidak dapat berlangsung, sehingga dapat mengakibatkan kematian. Kelembapan adalah nilai kandungan air dalam udara atau tanah. Tanah yang lembab berpengaruh baik terhadap pertumbuhan tumbuhan. Kondisi yang lembab banyak air yang dapat diserap oleh tumbuhan dan lebih sedikit penguapan. Kondisi ini sangat mempengaruhi sekali terhadap kematian sel. Kelembapan juga penting untuk mempertahankan stabilitas manusia. Yang keempat ada aktivitas tubuh. Pertumbuhan hewan dan manusia juga dipengaruhi oleh aktivitas tubuh. Contohnya otot yang dilatih dapat tumbuh menjadi besar dan kuat, sedangkan otot yang tidak pernah dilatih lebih kecil dan kurang kuat. Olahraga secara teratur juga dapat meningkatkan pertumbuhan badan karena kegiatan atau aktivitas tubuh lainnya dapat melancarkan peredaran darah dan metabolisme dalam tubuh. Dengan demikian, aktivitas tubuh yang mempengaruhi kesehatan dan mempengaruhi pada pertumbuhan. Yang terakhir ada oksigen.
Oksigen merupakan gas yang sangat penting bagi kehidupan. Makhluk hidup bernapas untuk mendapatkan oksigen. Oksigen diperlukan dalam proses oksidasi biologi untuk menghasilkan energi. Energi digunakan untuk menjalankan semua aktivitas tubuh, termasuk pertumbuhan. Kandungan oksigen yang terlalu larut dalam air juga mempengaruhi kehidupan hewan-hewan air. Oksigen yang diperlukan sebagai bahan utama penghasil energi berdifusi melalui insang bersama aliran air. Kandungan oksigen yang terlalu rendah dapat menyebabkan nafsu makan berkurang sehingga pertumbuhannya akan terhambat.